cemilan berbahan dasar ubi madu dan ubi ungu. Sekian. Ya, untuk menu-menunya ada Ronald Hidayat itu dari Ada beliau di dalam room. Dosen pendampingnya Pak Harsan, Pak. Susu dan jelly. Dosen pendamping kami Tepung sagu, terus yang kedua dari menggunakan produk lokal yaitu dari buah merah dan juga madu dari Wamena Bapak. Kalau Ya, buah merah lanjut. itu buat minyak sama dia punya itu macam ubi terus campur lagi makan dengan buah merah gitu Bapak. Kalau ini Bapak contohnya minyak buah merah. merah ya. Ya. Baik, mantap. Ini dari fakultas mana? Jadi untuk semua Bapak Ibu dosen dan juga tim wirausaha, super ini sudah batch keempat. Nah, untuk tahun ini kita prioritaskan bagi tim yang kemudian sudah masuk dalam kategori scale up. Scale up itu artinya bahwa secara produk kemudian mereka sudah beraktivitas selama ini atau secara bisnis sudah berjalan, bisa dibuktikan dengan produknya dan juga tempat mereka jualan. Kebanyakan memang tim wirausaha kita itu pangsa pasarnya dan juga aktivitasnya masih di kampus. Tapi kemudian nanti akan menjadi concern ke depan untuk kemudian kita terus mendampingi, lalu kemudian nanti bisa menjadi prioritas dalam kewirausahaan mahasiswa di Unjen. Nah, itu sedikit pengantar dari kami. Yang berikut, sejauh ini Super atau Studentpreneur sudah memiliki 150 tim sebagai alumni. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang kemudian masuk dalam rangkaian Super. Ada kegiatan yang kemudian nanti saya akan jelaskan secara spesifik, tapi intinya adalah kegiatan-kegiatan ini kemudian nanti akan kalian lalui sebagai tim. Setelah ini kita akan masuk di dalam fase mentoring and coaching. Mentoring and coaching itu ada contoh dokumentasinya. Tahun lalu sebenarnya kita adakan di Balai Dinas Sosial. Tahun ini rencananya dalam tahapan konfirmasi, tapi kita akan adakan di ballroom di Grand AB Hotel. Nanti tinggal tunggu informasi di grup. Kita akan kegiatan 2-3 hari, yang kemudian nanti saya akan jelaskan spesifik ya. Setelah itu kita masuk di tahapan demo day. Demo day itu tahapan di mana seluruh tim akan berjualan di kontainer booth. Kontainer booth yang kemudian dimiliki oleh Universitas Cendrawasih. Sebelumnya nanti kemudian kalian akan mendapatkan bantuan modal. Total bantuan modal yang kalian akan terima itu 9 juta, tetapi kemudian akan dicairkan dalam 2 tahap. Nanti teknisnya saya akan sampaikan. Puncaknya nanti kita kemudian akan bertemu di Festival Kewirausahaan. Selama ini namanya EcoFest. Nanti kita akan lihat seperti itu. Intinya nanti kita akan ada di satu tempat. Selama ini di depan auditorium Universitas Cendrawasih akan ada tenda atau tenan yang kemudian kita dirikan di situ. Selama 3 hari, kalian kemudian akan jualan. Sebenarnya kita buka dari pagi biasanya, tapi karena panas dan kemudian masih ada aktivitas, biasanya mulai dari siang sampai malam seperti itu. Nah, ini sedikit spesifikasi tentang tahapan kita. Untuk tahapan mentoring and coaching, itu nanti akan diisi oleh pihak yang kompeten. Ada para praktisi, ada juga akademisi dan pelaku industri. Jadi tahapan di mana kalian akan dimentori oleh orang-orang yang kemudian selama ini sudah bergerak di bidang kewirausahaan secara praktis. Lalu kemudian nanti akan ada istilah success story gitu ya dari alumni Super supaya kemudian bisa memberikan stimulus kepada kalian. Itu untuk tahapan mentoring. Ini spesifikasinya ya. Nanti materi ini saya akan kirim di grup juga. Tapi kalau mau di screenshot juga enggak apa-apa. Untuk mentoring and coaching kita akan mulai tanggal 9 sampai 10 April 2025. Tempatnya di Grand AB Hotel pukul 8 sampai jam 3 sore. Tempatnya ini saya kasih tanda bintang karena masih dalam konfirmasi.
Seperti itu, nanti kita akan lihat bersama karena Universitas Cendrawasih juga kan ada efisiensi anggaran. Nanti kita lihat seperti itu ya. Nah, pematerinya itu yang pertama Direktur UPU, Unit Pengelola Usaha Uncen, akan memaparkan sedikit tentang roadmap unit pengelola usaha Uncen. Jadi mulai tahun ini karena sudah ada unit pengelola usaha di Uncen, seluruh kegiatan kewirausahaan juga nanti ada di bawah UPU. Seperti itu, ada divisi khusus yang kemudian membidangi ini nantinya. Nah, nanti kita akan mendapatkan insight kira-kira peta jalan unit pengelola usaha, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan mahasiswa itu seperti apa nantinya. Yang berikut, Kepala Kemenkumham, ini berkaitan dengan legalitas usaha. Kalau nomor induk berusaha itu kalian bisa secara mandiri buat di OSS, tapi untuk Kepala Kemenkumham nanti dengan timnya itu akan datang membantu kita membuat perseroan perorangan, sertifikat perseroan perorangan, itu salah satu output yang wajib nanti kalian buat, seperti itu ya. Biasanya selama ini anggarannya 50.000 per sertifikat itu. Nanti kalian kemudian akan berhubungan langsung dengan Kemenkumham di sini. Yang berikut adalah kasih juga untuk proses pembuatannya. Yang berikut ada dari Humas Uncen terkait dengan komunikasi bisnis, ada praktisi pengusaha muda Papua. Nanti ya, di sini ada muncul 2 nama nanti saya akan share terkait dengan pematerinya. Yang berikut di terakhir nanti ada alumni training of trainer Get Ahead di hari pertama, sesi ketiga sampai hari kedua. Seperti itu. Ini pematerinya. Jadi untuk Kemenkumham outputnya itu yang kita kejar ada 2, sertifikat perseroan perorangan dan juga haki. Nah, ini berguna untuk prodi atau jurusan atau universitas dalam kaitannya dengan akreditasi salah satunya. Tapi tentu tujuan utama kita bukan untuk persyaratan administratif, tapi lebih kepada membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Tapi nanti salah satu output yang kemudian wajib kalian hasilkan itu adalah legalitas usaha ini. Kita fasilitasi nanti akan datangkan tim dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pelatihan. Syaratnya nanti untuk proses mentoring, setiap tim membawa 2 produk untuk di-display setiap hari. Yang kuliner silakan bawa, yang kerajinan tangan tadi juga membawa 2 contoh produknya. Karena ada beberapa pemateri yang kemudian nanti akan langsung konfirmasi dan langsung praktek. Contoh untuk legalitas usaha, salah satu yang nanti akan dicek oleh tim Kemenkumham adalah produk kalian, seperti itu secara fisik, penamaannya, dan segala macamnya. Jadi wajib dibawa ya. Yang berikut, setiap tim diwakili 2 orang. Nah, yang wajib hadir itu adalah ketua tim. Dalam kaitannya dengan ini, nanti kita akan keluarkan surat permohonan izin, supaya kemudian nanti kalian bisa menyampaikan terlebih dahulu kepada ketua jurusan, ketua prodi, dan lain sebagainya. Nanti tentu kita berharap dosen pendamping tim akan membantu untuk mendapatkan izin dari jurusan atau prodi. Setiap tim membawa 2 materai 10.000 di hari pertama. Ini kaitannya dengan nanti kalian akan menandatangani fakta integritas. Fakta integritas dibuat dengan harapan kalian kemudian betul-betul konsen menggunakan bantuan modal itu untuk kepentingan wirausaha. Kami belajar dari Super Batch 1, pada saat kemudian langsung diberikan anggaran, langsung ada beberapa tim yang kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi nanti akan ada hitam di atas putih ini, jadi seperti itu ya, supaya kami juga memiliki jaminan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Pak Rektor atau Universitas Cendrawasih betul-betul digunakan untuk kegiatan kewirausahaan. Setiap tim membawa fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama ketua tim. Jadi nanti di hari pertama kopi tampilan depan yang di buku rekening dan harus nama ketua tim. Yang berikut, kalian nanti pada saat registrasi pastikan setiap huruf yang ada di registrasi dengan yang ada di kalian punya rekening itu sama. Karena beberapa pengalaman yang lalu beda huruf
lalu kemudian karena namanya disingkat tidak sama dengan yang ada di rekening Bank Mandiri, namanya tidak bisa diproses. Jadi mohon nanti kami akan tetap bantu tim sekretariat dari Super nanti akan tetap mengarahkan, tapi yang wajib Bank Mandiri atas nama ketua tim ya. Jadi kalau Bank Mandiri lalu kemudian atas nama anggota timnya nanti tidak bisa diproses juga. Setiap tim wajib membuat dan membawa ex-banner usaha. Nanti dalam proses mentoring dan coaching harap kemudian bawa bannernya. Karena ada sesi prakteknya nanti di sana. Dress code batik hari pertama dan hari kedua jas alma mater fakultas. Seperti itu ya. Jadi ya, setiap hari 2 orang yang hadir, tapi yang wajib hadir selalu ketua tim. Nanti ketua tim bisa membagi ya, kira-kira hari pertama dia ditemani siapa, hari kedua dia ditemani siapa. Jadi tidak semua tim akan hadir ya, anggotanya hanya 2 orang per tim. Jadi total peserta itu 100 orang saja nantinya. Seperti itu. Yang berikut untuk demo day dan pemberian stimulan dana. Nah ini penting ya. Pencairan bantuan dana akan diberikan setelah dinyatakan lulus dalam tahapan mentoring dan coaching. Nanti kita akan lihat partisipasinya. Kalau tidak hadir sama sekali, otomatis tidak dinyatakan lulus dalam tahapan mentoring dan coaching. Jadi harap ini dijadikan prioritas dan perhatian. Pencairan bantuan dana dilakukan melalui 2 tahap. Nah ini harap didengarkan baik-baik ya. Tahap interim atau tahap pertama kalian akan mendapatkan 4.500.000 pada 11 April 2025. Jadi setelah mentoring kalian dinyatakan lulus, tim yang dinyatakan lulus akan mendapatkan bantuan modal awal tahap pertama itu 4,5. Nah nanti di tahapan ini kami akan mengundur juga, menandatangani fakta integritas bersama dengan timnya. Yang berikut tahapan final atau tahapan kedua, 4.500.000 pada 15 Mei 2025. Ini setelah demo day selesai ini. Pencairan bantuan dana dilakukan setelah secara administratif dan substantif tim telah melaksanakan kewajiban. Salah satunya yang nanti kami ukur adalah partisipasi selama demo day dan ada outputnya berupa sudah punya NIP, nomor induk berusaha, dan juga perseroan perorangan atau hak merek. Nah, yang berikut pencairan bantuan dana disertai dengan penandatanganan fakta integritas. Ini yang tadi kami sampaikan, yang menyatakan sesuai peruntukan dan bersedia mengembalikan jika terbukti menyalahgunakan dana. Nah, ini supaya ada jaminan bagi Universitas Cendrawasih bahwa betul-betul anggarannya digunakan secara efektif untuk aktivitas kewirausahaan. Nah, pencairan bantuan dana itu dilakukan via transfer pada Bank Mandiri atas nama ketua tim. Nah, ini yang nanti kemudian kami akan pastikan semua tim kemudian nanti memiliki Bank Mandiri, lalu kemudian atas nama ketua timnya. Seperti itu ya. Kalau ada yang kemudian sudah memiliki rekening usaha, seperti itu lebih bagus juga. Dan kalau bukan Bank Mandiri, nanti silakan konfirmasi ke kami. Seperti itu ya. Yang berikut demo day. Demo day ini tahapan di mana kalian akan berjualan di container booth. Jadi kalian akan mulai berjualan di container booth. Setiap tim itu hanya akan diberikan kesempatan 2 kali jualan. Nanti jadwalnya akan kami rilis. Setiap tim berjualan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Setiap tim wajib mengisi lembar evaluasi harian yang ditandatangani oleh dosen pendamping. Otomatis saat dosen pendampingnya pasti akan hadir juga. Tidak hadir full dari jam 8 sampai jam 3, tapi pada saat buka atau pada saat tutup, karena harus menandatangani lembar evaluasi harian timnya. Seperti itu. Setiap tim wajib membawa standing banner usaha dan membuat e-flyer usaha. Setiap tim wajib menjual produk minimal 10 pieces, 10 lembar, 10 buah, atau intinya seperti itu. Nanti kita akan lihat di lembar evaluasi harian. Makanya promosi sebelum jualan itu menjadi penting, karena akan menjadi bagian penilaian nantinya. Setiap tim wajib mendokumentasikan seluruh proses demo day itu ya. Nah ini yang kemudian nanti akan dijelaskan UPU.
Jadi untuk Bapak Ibu dosen dan juga seluruh tim mahasiswa, karena kemudian sekarang Uncen sudah beralih status menjadi BLU, maka kemudian Uncen mengelola unit-unit usaha. Salah satunya adalah lewat skenario pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Uncen. Nah, mulai tahun ini, tim super itu akan, karena kategori yang lulus ini kategori scale up, kategori yang kemudian diasumsikan sudah mulai berkembang, usaha, asumsi kita, tim dari Bapak Ibu dosen dan juga tim mahasiswa sudah memiliki keuntungan, gitu ya. Nah, kaitannya dengan itu, setiap tim pada saat demo day, asumsi kita di demo day juga kan tim Bapak Ibu dosen dan juga tim mahasiswa sudah mendapatkan bantuan modal awal 4.500.000. Nah, untuk kaitannya dengan itu, setiap tim nanti akan membayar biaya sewa booth ke Uncen. Nanti prosesnya adalah tim wirausaha mahasiswa akan langsung mentransfer ke rekening rektor. Seperti itu ya, atas penggunaan booth. Jadi selama demo day, sewa booth per tim itu 200.000. Nah, kaitannya dengan ini akan dipertegas oleh Direktur Unit Pengelola Usaha pada saat materi mentoring and coaching. Jadi seperti itu ya. Nanti bisa mulai dipersiapkan. Seperti itu. Nah, itu untuk demo day. Jadi 200.000 ini untuk satu tim selama demo day. Gitu ya. Nah, dan nanti langsung ditransfer ke rekening rektor supaya kemudian memitigasi risiko penyalahgunaan anggaran. Jadi langsung nanti dari tim yang transfer ke rekening rektor yang sah begitu ya. Untuk festival. Nah, ini puncaknya. Festival akan diadakan 15 sampai 17 Mei. Kalau demo day tadi 14 April sampai 14 Mei. Jadi 1 bulan ya. Tapi ya setiap tim tidak akan jualan tiap hari, hanya akan mendapatkan kesempatan 2 kali jualan. Untuk festival 15 sampai 17 Mei, setiap tim akan mengikuti 3 hari festival kewirausahaan di Uncen. Ya. Setiap tim akan difasilitasi dengan tenan usaha. Nah, ini yang berbeda. Setiap tim akan membayar sewa per hari 200.000. Nanti kita akan lihat, kalian ini kan ada 50 tim. Kalau pendaftar dari luar Uncen lebih banyak, ini di festival ini juga nanti akan menghadirkan pihak luar. Mulai tahun ini mereka juga akan membayar sewa tenan karena kaitannya dengan unit pengelola usaha. Dari luar itu akan dikenakan biaya lebih tinggi, 300.000 sampai 500.000. Itu. Kalau tim internal Uncen 200.000. Setelah festival selesai, setiap tim wajib membuat laporan usaha. Format laporan akan disampaikan kemudian. Nah, ini sedikit pengantar Bapak Ibu dosen dan juga tim wirausaha mahasiswa. Nanti materi ini saya akan share di grup. Yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah super tahun-tahun sebelumnya itu seluruh rangkaian kegiatannya itu sama sekali tidak dipungut biaya. Gitu ya. Gratis. Tapi karena tahun ini Uncen sudah memiliki unit pengelola usaha, gitu ya, kaitannya dengan kita sudah beralih status dari Satker menjadi BLU, maka kemudian pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Uncen untuk kategori kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang sudah tahapan scale up atau berkembang akan dikenai biaya sewa. Biaya sewa ini akan langsung dibayarkan ke rekening rektor dan dilaporkan ke Direktur Unit Pengelola Usaha. Seperti itu. Sedikit penyampaian dari kami. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dosen? Saya beri kesempatan ke Bapak Ibu dosen dulu sebelum saya berikan kesempatan ke mahasiswa. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dosen pendamping? Khusus untuk Bapak Ibu dosen pendamping, nanti kami akan terbitkan sertifikat yang kemudian diberikan kepada dosen. Untuk Bapak Ibu dosen, ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, atau diberikan saran, silakan. Izin Bapak. Oke, silakan.
pada saat nanti kita coaching itu dosen pendamping harus wajib ikut kemana? Oke, terima kasih nanti untuk mentoring and coaching. Nanti ya karena kemudian setiap hari itu hanya ada 2 tim, nanti kemudian mungkin di bagian pembukaan Pak, nanti kami sesi pembukaan nanti tim dosen wajib hadir, seperti itu. Untuk proses pelatihannya nanti kalau ada aktivitas lain nanti silakan menyesuaikan. Jadi yang wajib hadir nanti Bapak Ibu dosen adalah pada saat kita penyerahan anggaran tahap awal, seperti itu. Jadi ada umum saja, jadi mereka di dalam itu kan kalau kita memang jam 8 sampai itu panjang waktu, tapi kan masih kan dalam tahun itu kan masih kurang gitu Pak, istilahnya gitu. Tapi kalau memang dari pihak super juga seperti itu, terima kasih gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, betul sekali. Nanti selama ini sebenarnya itu kita 5, tapi kaitannya dengan ada efisiensi anggaran, sehingga kemudian kita pangkas menjadi 2 hari. Nanti kaitannya dengan itu, kita harapkan tim wirausaha mahasiswa akan lebih memperkaya praktek-praktek wirausahanya di tahapan demo day. Dari 14 April sampai 14 Mei nantinya. Seperti itu ya. Ada lagi kah Bapak Ibu dosen? Silahkan. Izin Pak. Silakan Bu. Iya. Nanti ketika EcoFest berjalan, apakah bisa ada tambahan mahasiswa yang berjualan, khususnya kelompok usaha yang lain? Apakah di luar tim yang lolos ini Bu maksudnya? Iya benar, di luar tim yang lolos Pak. Oh siap. Nanti secara teknis kita akan bicarakan Bu begitu. Nanti tim dari unit pengelola usaha yang kemudian mulai tahun ini akan mulai mengelola itu nanti akan mengeluarkan flyer seperti itu mungkin. Artinya ada tim di luar tim super ini yang masuk, apakah kemudian kategori usaha mereka sudah masih initiation, startup atau scale up. Nanti kemudian pasti akan diberikan kebijakan Bu. Karena kita punya tim itu sepertinya baru 38 kalau tidak salah, saya lupa persis, tapi kita biasanya menyediakan 50 tenan. Nah, nanti mungkin tahun ini akan lebih banyak. Tapi terima kasih Bu, nanti kita akan sama-sama diskusikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu dosen yang lain? Silakan. Oke, kalau memang tidak ada dari Bapak Ibu dosen, silahkan mahasiswa, tim wirausaha mahasiswa, ketua tim dan anggota, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin Pak, saya mau bertanya terkait dengan pembukaan buku rekening di Bank Mandiri. Bapak, setahu saya sekarang itu di Bank Mandiri sudah tidak menggunakan buku rekening. Jadi mereka cuma menggunakan itu, apa namanya? Live-in. M-banking saja dengan ATM. Ya. Itu nanti nanti itu yang ditunjukkan. Nanti tinggal tunjukkan itu aja. Iya, Bapak, baik. Oke. Ada lagi? Silakan. Tadi saya kan melihat mentoring dan coaching itu di tanggal 9 sampai 10. Nah, kami dari FMIPA itu ada UTS, Pak. Dan apakah dapat tapi kalau kondisinya seperti itu memang sangat tidak memungkinkan, harap kemudian disertai dengan surat keterangan ya, nanti ditandatangani oleh dosen pendamping cukup seperti itu. Tapi wajib ada perwakilannya hadir ya. Baik Pak. Ya. Ada lagi?
Ada lagi kah dari tim mahasiswa? Silahkan kalau memang ada. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Dari tim Rumah Super yang hadir ada mau ditambahkan? Saya tidak cek ini siapa-siapa yang hadir ya. Pak Rian ada yang mau ditambahkan? Ibu Elis, Ibu Fatma? Atau tim lain? Saya rasa cukup sih, Pak. Cukup ya. Oke, ini yang resen mau bertanya silahkan. Enggak ya? Izin Bapak, ada Silakan. dari tim Matawi Bapak. Izin Bapak Ya, bisa minta logo super Bapak buat nanti di banner Bapak. Oh iya, siap. Oke. Nanti Ibu Elis, Pak Rian, atau siapapun nanti akan share di grup ya, grup kita. Untuk Ibu Elis, apakah bisa Bapak Ibu dosen pendamping di grup juga ya? Ditambahkan di grup. Baik, Pak Kurni. Nah, nanti nomornya di proposal berarti ya? Atau Bapak Ibu dosen yang hadir di sini bisa chat kah di kolom chat supaya Ibu Elis langsung bisa catat. Begitu ya Ibu Elis ya? Baik Pak Kurni, siap. Iya ya, nanti di kolom chat ya Bapak Ibu supaya nanti langsung di add juga di WA group itu supaya Bapak Ibu juga bisa kontrol tim mahasiswanya dan mengingatkan agar proses bisa dilakukan dengan baik. Sudah tidak ada ya untuk kita semua. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih untuk kita semua telah hadir, Bapak Ibu dosen tim wirausaha mahasiswa untuk pertemuan perdana hari ini. Kita kemudian akan kembali bertemu itu pada tanggal 9 April nanti. 9 April 2025. Tapi sebelumnya nanti pasti kita akan ada informasi untuk bertemu sebelum kita mentoring and coaching nantinya. Seperti itu untuk kita semua. Bolehkah on cam semua supaya kemudian tim dokumentasi dari kami bisa mengabadikan proses pertemuan hari ini? Silahkan. Baik, seperti itu ya untuk Bapak Ibu dosen dan ketua tim dan seluruh anggota wirausaha yang dinyatakan lolos. Terima kasih untuk kesediaan partisipasi hari ini. Selamat beraktivitas ya untuk kita semua. Semoga kemudian semua bisa sehat dan diberi kelancaran dan kita bisa bertemu di hari H. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi.